Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dulu, aplikasi-aplikasi ini pernah berjaya. Iya, pernah menjadi tempat curhat, cari teman baru, atau bahkan nembak gebetan ya. Tapi sekarang, semuanya tuh lenyap dari layar handphone kita. Kenapa? Apakah karena fitur mereka kalah canggih, gagal adaptasi, atau netizen Indonesia yang terlalu cepat move on? Ya udah, daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita bahas. Nomor 5. KakaoTalk. KakaoTalk tuh terkenalnya di Korea Selatan sana ya, tapi bukan berarti tidak pernah masuk ke Indonesia loh teman-teman. Walaupun perjalanannya tuh cukup singkat sih ya, karena aku aja cuma pakai untuk kukiran doang. Tahu alasan cepetnya? Kalah gara-gara Line di zaman itu udah jadi raja di Indonesia ya. Ya gimana enggak, tampilannya menarik, praktis, dan banyak stiker lucunya juga lagi. KakaoTalk juga sempet pasang iklan dengan pakai artis macam Sierina, Elo, sampai band Noah juga loh. Cuma brandingannya mereka tuh terlalu Korea banget gitu ya guys. Ya mungkin dipikirnya nonjolin K-pop bakal menjual, tapi dulu tuh fansnya tidak seperti sekarang, suka ya suka aja. Gak sampai heboh banget ya di sosmed untuk para idolnya gitu. Nah karena di Indo penggemarnya masih belum segede sekarang, akhirnya susah juga ya untuk ngarepin pertumbuhan penggunanya. Selain itu banyak juga fitur di KakaoTalk yang tidak berguna kalau belum punya nomor Korea. Mereka juga pernah coba jadi super app dengan kerjasama barang Pizza Hut serta operator macam XL, malah bikin aplikasinya jadi berat dan boros memori kan? Ya, kalau aplikasinya efisien, mungkin KakaoTalk ini bisa jadi aplikasi pesan makanan online pertama di Indonesia loh guys. Tapi ya, karena penggunanya tuh sedikit, akhirnya susah untuk berkembang. Sedangkan Indonesia tuh udah punya Line dan dipakainya juga gampang lagi. Ya udah deh ya, ujung-ujungnya kalah saing serta harus gulung tikar. Terus yang makin memperparah kondisi mereka di sini tuh adalah karena bentrok sama regulasinya pemerintah ya guys. Indonesia tuh pengen data penggunanya disimpan di dalam negeri supaya terlindungi privasinya. Tapi karena nggak bisa memenuhi semua itu, ya akhirnya kakak harus angkat kaki lah dari sini. Jadi walaupun di dunia mereka masih berkembang di mana bahkan sampai ada 53,5 juta pengguna, tapi susah ya untuk berharap maju di sini. Ekosistem sudah kebentuk dan sekarang yang jadi raja di sini ya tentunya WhatsApp ya teman-teman. Gak masalah kok, gratis ini. Free. 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 Nomor 4. Line. Lucu ya, padahal Line ini tuh berjaya di awal 2010-an loh. Ekosistemnya juga udah kebentuk. Kalau nanya anak kuliahan di zaman itu, pasti ngomongnya pakai Line deh. Tampilannya seger aja gitu setelah pindah dari BlackBerry. Terus mereka juga ada stiker-stiker lucu, tema yang bisa diganti-ganti sesuka kita, dan ada gamenya juga loh. Dan yang paling penting sih udah ada video call waktu itu ya guys. Zaman dulu tuh bisa telepon gratisan aja, rasanya kayak teknologinya ya. تكنولوجيا 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 Jadi jangan heran pas ngeliat judul artikelnya antara ini, bahkan kita aja jadi negara pengguna terbesar kedua di dunia ini loh. Di saat Kakao ngeluarin kukiran, Line juga akhirnya menjalin kerjasama dan kembali jadi pemenangnya. Ditambah lagi ada game lain seperti versi monopoli digital gitu kan. Tapi lagi-lagi nih nggak selamanya Line bisa bertahan, apalagi kalau ngincer segmen orang mudanya doang ya. Karena apa? Ya akhirnya kan mereka harus masuk ke dunia kerja. Teman-teman yang seumuran aku pasti pada ngerasain deh ya, orang kantornya tuh lebih sering pakai WhatsApp. Jadi pas Line makin rumit dan ditambah sistem operasinya tuh makin berat, WhatsApp ini berhasil bangkit dari kubur dan nawarin penggunaan yang lebih ringkas. Kalau dulu cuma bisa chat, kali ini inovasinya mereka tuh cukup pas dan tidak membebani para usernya kan? Ya, kalau dilihat dari pengalaman orang-orang di Quora, tahun 2014 mereka berbenah dan udah ada centang-centangan ya. Di tahun 2015 juga untuk pertama kalinya bisa login di komputer dan masih banyak fitur lain yang tidak aneh-aneh tapi berguna. Lagi pula untuk dunia profesional udah pasti WhatsApp tuh pilihan yang paling pas kan? Tapi buat yang gak kepengen keseruan bareng temennya tuh hilang karena terlalu kaku, akhirnya ada juga fitur seperti stiker nih. Dan ini tuh gratis loh. Itu yang paling penting sih, soalnya Line makin kesini tuh apa-apa jadi bayar kan guys. Terakhir main Get Rich aja tuh, aku kalau ngandelin yang gratisan mah bakal susah menang guys. Setuju gak kalian? Ya akhirnya generasi muda macam Gen Z Kabau juga ikutan pindah karena aplikasinya boros memori dan juga boros kuota ya. Padahal nih ya, kalau dilihat dari layanan yang ditawarkan, Line di luar sana tuh udah kayak super apps loh teman-teman. Bisa pesan taksi, jadi dompet digital, sampai ada artikel beritanya segala kan. Tapi ya balik lagi, konsekuensinya aplikasi ini tuh jadi berat dan akhirnya ditinggalkan para penggunanya. Lagian buat di Indonesia sendiri, pilihannya tuh masih sangat terbatas dan orang-orang juga belum pada melek akan hal itu nggak sih? Nomor 3. Yahoo Messenger.
Jauh sebelum ada aplikasi chat yang fleksibel dan serbaguna seperti sekarang, zaman orang tua kita tuh kirim pesannya pasti pakai surat teman-teman. Sementara di generasi aku, berhubung koneksi berbasis internet baru berjalan, surat-suratannya udah mulai digital juga nih ya sekarang. Nah, Yahoo Mail tuh cukup populer pada waktu itu, dimana lagi-lagi ya karena tampilannya tuh yang bagus. Sampai sebelum Facebook hadir, mereka masih rajin berinovasi dan keluarlah Yahoo Messenger ini. Ya, sebenarnya di sini tuh kita udah bisa video callan ya guys. Cuma masih belum praktis karena harus punya komputer dulu. Tahu dong sejarang apa orang-orang dulu tuh punya internet? Apalagi ini juga harus ada internet. Yang punya kan rata-rata orang berduit ya. Pokoknya Yahoo Messenger ini telat banget deh untuk tersedia di kalangan ponsel gitu guys. Ibaratnya udah kalah saing sama aplikasi-aplikasi lainnya macam WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Snapchat, Line dan juga sebagainya. Nomor 2. MSN Messenger. Konsep yang sama juga diterapin oleh MSN ya guys. Jangan nanya kenapa namanya tuh mirip-mirip. Emang zaman dulu tuh tidak kreatif gitu sih menurut aku. Developernya beda aja, itu udah cukup ya untuk orang-orang. Kenapa bisa begitu? Karena fenomena internet di tahun 2000-an tuh bener-bener gila banget sih. Gak heran kalau pengguna MSN Messenger ini terus bertumbuh, termasuk di Indonesia sendiri yang dimana kabarnya ada sekitar 480.000 pengguna setiap harinya. Tinggal pilih aja ya guys, lebih nyaman pakai yang mana? Ya kalau sekarang jatuhnya sama kayak Instagram dan juga TikTok aja sih. Tapi namanya teknologi udah pasti berkembang dengan cepat. Kalau nggak bisa beradaptasi dan terus bertahan, ujung-ujungnya bakal ditelan bumi juga kan? MSN di zaman itu soalnya menurut aku kelihatannya juga udah terlalu nyaman dan tidak fokus berinovasi ya guys. Di eranya dia aja sempat kalah saing sama Skype yang lebih inovatif karena ada pesan instan dari suara atau video kan? Akhirnya pas muncul aplikasi sosial media yang baru, mereka telat sadar kalau ancaman ini udah ada di depan mata mereka. Nomor 1. Friendster. Friendster ini ibaratnya mainan baru untuk generasi milenial ya. Awal tahun 2000-an mereka tuh udah punya puluhan juta pengguna teman-teman. Sementara di tahun 2008 bertambah lagi menjadi 115 juta orang. Sampai-sampai bikin Google tertarik untuk beli loh. Ini tanda bisnisnya nggak main-main kan? Jadi sosial media satu ini nawarin buat kita berkreativitas sebebasnya. Tapi ya maklumin aja ya guys kalau alay. Namanya juga baru melek dunia digital kan? Masih dikit yang bisa dieksplor lah ya. Masalahnya kehadiran Friendster ini nggak sendirian. Ada Facebook juga yang punya pendekatan berbeda. Nah, keduanya emang baru bisa sebatas kirim pesan aja, belum bisa chattingan secara langsung di awal kemunculannya. Tapi Facebook ini terlihat lebih maju dan mau berkembang, sementara Friendster nggak siap ya pas banyak penambahan para user barunya ya guys. Kehadiran Twitter pun juga bikin mereka makin kalah saing, apalagi kebijakan paling aneh itu pas mereka berubah model bisnisnya. Awalnya kan platform sosial medianya, tapi kenapa malah berubah jadi hiburan coba? Tentunya bukan langkah bagus tuh ya guys, dan malah makin meyakinin orang-orang buat pindah ke tempat yang lebih stabil. Apalagi pas ganti tampilannya juga nggak dapet sambutan positif lagi. Akhirnya nggak butuh waktu lama sampai orang-orang pindah sepenuhnya dan mereka pun berujung tutup total di tahun 2015 kemarin. Gimana buat kalian? Tertarik nyobain inovasi yang lebih fresh nggak? Coba kasih tahu kita lewat kolom komentar di bawah ini ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.